Terima kasih, kami mengasihi Engkau Tuhan, dengan segenap akal budi, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwa dan raga kami. Ini waktu yang terbaik yang akan kami ambil untuk duduk diam Tuhan. Kami tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Sejak kami muda, sejak masa muda kami sudah kenal otoritas itu Tuhan. Dan kami mau menghormati hadirat Tuhan. Kami mau menghormati juga firman Tuhan yang disampaikan. Biarkan kami bisa fokus, kami bisa duduk diam. Sehingga firman Tuhan itu jatuh di tanah hati yang baik. Yang akan berbuah berkali-kali lipat. Bersabdalah Tuhan di tengah-tengah kami. Ubah kami semakin hari semakin serupa dengan gambar dan rupa Kristus. Kami siap urapi hati jemaat, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hanya di dalam satu nama kami siap mendengarkan firman Tuhan, yaitu nama Yesus Kristus. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Tahan dulu sebelum duduk. Anak muda, kalian tahu nggak? Hari ini kita sama-sama beribadah. Ya tiap minggu sebelum-sebelumnya juga sama-sama beribadah. Tapi hari ini ada something special. AOG yang di luar Surabaya, yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pokoknya AOG yang ada di mana-mana. Mereka hari ini streaming bersama-sama dengan kita. Wow! Kita berikan salam kepada mereka. Lambai-lambaikan tangan dalam hitungan ketiga, kita katakan shalom gitu ya. 1, 2, 3. Shalom. Jemaat yang ada di sini silakan duduk. Saya menyapa anak muda AOG dimanapun kalian berada. Wow, sebelum streaming ini, tahu nggak Kak Mek itu bayangkan ya, hari Sabtu. Ada yang hari Minggu juga ya. Kak Mek membayangkan, wah powerful banget anak-anak muda yang memilih untuk datang ke rumah Tuhan. Memuji, menyembah bersama-sama. Apalagi hari ini kita sepakat bersama-sama dengan streaming. Damai Tuhan ada bersama denganmu, sukacita Tuhan juga ada. I love you so much. Dan pastinya ya dengan seizin Tuhan. Nanti kapan kita akan bertemu muka dengan muka langsung di AOG di mana Anda berada ya. Oke, hari ini Tuhan taruh di hati saya untuk membagikan satu topik baik di teen maupun di youth dengan topik hidup yang berbuah lebat. Siapa di sini yang ingin hidupnya berbuah lebat? Boleh lambaikan tangan. Ya, di teen untuk kita berbuah lebat, saya secara spesifik akan membahas mau berubah. Jadi kalau kalian gak kemana-mana, nanti di youth kembali lagi ya, habis 1 jam mungkin take a break atau sama teman sebentar ya. Kalau gak kemana-mana balik lagi, karena nanti ada porsi yang berbeda. Ada berkat Tuhan tersendiri lagi, pewahyuan yang baru lagi untuk ibadah youth. Untuk hidup yang berbuah lebat juga selain mau berubah, mau dikoreksi. Ya, jadi kita kalau mau hidupnya berbuah lebat, apalagi di tahun 2025, di dalam hidup berkemenangan, kita berbuah lebat memuliakan nama Tuhan. Ini adalah area yang begitu spesifik yang menjadi bekal kita di awal tahun, di tahun 2025 ini. Amin. Mari kita sama-sama memulai tahun ini dengan pertama-tama mempersiapkan diri kita, wadah kita, bejana ini untuk dibentuk Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin dong. Amin. Oke, kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini ayat pertama. Kemudian nanti akan ada banyak ayat yang lain ya. Jadi biasakan untuk ambil catatan, catat ayat-ayat yang lain nantinya. Oke, jadi kita akan buka banyak ayat yang menjadi fondasi untuk kita ingat, kita baca-baca lagi nanti kalau udah pulang ke rumah. Yang pertama-tama terlebih dahulu, Yohanes 15 ayat 16. Kita baca sama-sama ya dengan suara semangat anak muda. Oke, anak muda AOG, suara yang terbaik, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke, masih bisa lebih baik dari ini lagi. Sampai telingamu mendengar suaramu sendiri, ya. Jadi kalau sampai cuman dengar suara tetangga, berarti belum benar bacanya. Dengar suara sendiri. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Katakan amin. Tuhan yang memilih kita dan Tuhan juga memilih kita untuk berbuah. Jadi selain daripada kamu pingin berbuah lebat dalam hidupmu, Tuhan juga pengen hidupmu berbuah. Bukan kita aja pengen berbuah, tapi Tuhan juga merencanakannya dari awal. Waktu kita jadi anak Tuhan, Tuhan sudah merancangkannya agar hidupmu itu berbuah lebat. Dan kerennya ya, bukan cuman berbuah lebat di awal-awal kenal Tuhan. Firman Tuhan tuh dibilang begini loh. Tuhan menetapkan kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Kerennya itu di situ. Katakan sama-sama, buahku tetap. Artinya apa anak muda? Buahku tetap itu artinya terus berbuah. Ada orang ya, waktu bertobat, dia itu kelihatan berubah ya. Tapi perubahannya itu cuma sebentar. Oke, atau orang itu habis dimarahin ya, habis dikoreksi, habis dikasih tahu. Terus dia berubah, tapi berubahnya itu cuman bertahan 2 hari atau 1 minggu. Kemudian ya, bahasa yang very familiar yang kita dengar, kumat-kumatan. Ayo, kita ini mau berubah. Aku tahu di area ini tuh enggak baik. Aku udah mau tinggalkan di 2024, aku gak mau lagi terusin di 2025. Atau ya mungkin ada anak muda di sini bukan cuma 2024. Dari 2021, 2022, 2023, 2024 gitu ya. Ada satu area di hidupmu yang kamu sendiri tuh gemes. Kamu bilang, ih aku tuh gemes banget loh. Aku tuh yang gak pingin kayak begini terus. Aku pengen berubah. Tapi kenapa ya? Perubahanku itu gak tahan lama. Perubahanku itu cuman bertahan sebentar kalau lagi termotivasi gitu ya. Oh, di awal tahun Januari resolusiku aku mau berubah dalam hal ini. Tapi Januari berlalu, Februari ini mulai kumat lagi. Firman Tuhan bilang apa? Orang yang berbuah, Tuhan itu tetapkan kita itu buahnya tetap. Terus, bukan sesaat saja. Katakan sesaat, bukan sesaat saja. Yang sebelah sini dong, katakan sama-sama bukan sesaat. Tapi tetap. Nah, Pastor Mac ingatkan. Sekarang ini gereja kita lagi ngadain puasa raya. Ya, puasa raya. Berbahagialah kalau kamu juga berpartisipasi. Sebuah kerinduan bukan keharusan. Jadi Pastor Mac gak tanya siapa di sini yang ikut gitu ya. Nanti yang sebelahnya kayak merasa guilty karena merasa guilty jadi akhirnya ikut. Gak mau kayak begitu, gak mau ya. Kalau puasa itu sebuah kerinduan. Karena kenapa? Karena kita tahu puasa itu adalah mematikan kedagingan. Ada hal-hal yang kita mau berubah tapi gak mampu, gak kunjung berubah, kumat-kumatan. Tuh, senggol kanan kirimu dan bilang makanya lu butuh puasa. Ya, makanya lu butuh puasa. Ya, puasa apa sih? Puasa bukan cuma gak makan. Kalau kamu itu selalu aja nyantol sama satu hal gitu ya. Yang selalu membuat kamu tuh mentingin hal itu yang di luar Tuhan gitu ya. Ya udah kamu puasa itulah. Kamu pentingin apa sih? Yang buat kamu itu penting banget. Tapi bukan dari Tuhan. Nah dipuasain tuh. Dipuasain. Kayaknya kalau nggak ada itu nggak bisa. Nah itu dipuasain tuh, dipuasain. Nanti ya kalian lihat. Kalau kalian belajar dari puasa, mematikan kedagingan. Perubahan yang kamu inginkan tanpa kamu sadari, roh kamu itu jadi lebih kuat loh. Perubahan itu
pasti akan bisa terjadi. Yang mau katakan amin. Ya, ini sekedar mengencourage kalian semua. Puasa raya ini sebuah kerinduan. Jangan dilakukan karena keharusan atau karena guilty. Tapi kita lakukan sama-sama. Nah, sekarang kita masuk sama-sama dalam area perubahan untuk menghasilkan buah yang tetap ini, ya. Kita lihat halangannya. Halangannya apa sih? Yang bikin orang mau berubah gak berubah terus? Atau halangannya apa sih? Yang bikin orang kalau berubah itu kumat-kumatan. Berubahnya cuma bentar, habis itu kumat lagi. Ini halangan yang pertama. Yang pertama, tampilkan takut akan perubahan. Ya, aku mau berubah, tapi aku takut berubah. Takut itu so general ya. Let me explain and let me narrow down. Takut dalam perubahan itu apa? Nah, takut ini ada sifatnya nih. Takut orang ngomong apa kalau ngelihat aku berubah. Ada loh orang yang mau berubah lebih baik, tapi takut diomongin orang. Lucu kan? Lucu ya. Tapi ada orang yang gak takut digosipin kalau dia terkenal nakal. Dia berani melakukan stupid things gitu ya. Dia gak keberatan diomongin orang. Ih, dia itu loh berani, tahu gak sih? Pokoknya hal-hal yang apa sih? Yang gak penting lah. Yang gak even menguntungkan atau menambahkan apa-apa dalam kehidupan. Itu gak takut digosipin orang. Malah seneng dijadikan bahan pembicaraan. Jadi center of attention untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi kok bisa ya? Ada anak muda yang kalau dia berubah jadi lebih baik, dia sembunyi-sembunyi. Dia mau berubah menjadi lebih baik, tapi dia takut ketahuan orang. Dia malu. Ya. Jadi misalnya, dia ini jahat sebelumnya. Kemudian dia bilang, sudahlah semuanya itu sia-sia. Mulai 2025, aku mau ke gereja aja. Tapi kalau ketahuan temannya ke gereja, dia takut. Nah, takut jenis itu loh. Takut berubah karena takut apa kata orang. Pastor Mike gak perlu jelasin lebih jauh ya. Dengan memaparkan seperti ini, kalian sendiri geli kan? Membayangkan, iya ya. Kenapa perspektif dan cara pandangnya begitu salah? Melakukan yang benar kenapa takut? Memilih untuk berubah dan menjadi lebih baik, kenapa takut? Kenapa disembunyikan? Bukankah terang dan hal yang baik itu jangan ditaruh di bawah kolong. Tapi biarlah terangmu dilihat oleh semua orang, katakan amin. Biarlah perbuatan baikmu diketahui semua orang, katakan amin. Itu loh firman Tuhan bilang. Kalau mau berubah, pertama-tama jangan takut berubah. Berani berubah dan orang yang menertawakanmu itu, ada satu pepatah yang gak tahu ini bahasanya bahasa Surabaya atau bahasa yang baku ya buat yang mendengarkan secara streaming ya. Lakon menang belakang. Artinya kalau kamu mau menjadi benar duluan, orang lain menertawakanmu, jangan tertawakan balik, jangan serang balik ya. Dan jangan menghakimi balik. Karena kenapa? Nanti suatu hari kamu berjalan di kilometer yang depan. Lakon menang belakang itu artinya apa? Akhirnya suatu hari orang yang menyusul dan menyesal kemudian mereka akan datang kepadamu dan meminta bagikanlah terang itu kepadaku. Aku melihat ada Tuhan dalam hidupmu. Gimana caranya aku pun mau berubah. Di saat itu kamu menjadi terang. Dan artinya buah, kalau kalian pikir tadi ya, wah berbuah lebat mau. 2025 kalau kita mau berbuah lebat itu bukan berarti mendapatkan apa yang kita mau. Oh itu buahnya, bukan. Kita harus persepsinya sama dulu. Berbuah lebat itu artinya karakter Kristus semakin bertambah-tambah dalam diri kita. Ya otomatis lah ya anak muda. Kalau karakter Kristus yang mulia dan yang sempurna itu bertambah-tambah dalam kehidupan kita, pastinya kehidupan kita juga akan terus naik. Dan segala hal yang baik akan Tuhan tambah-tambahkan. Yang percaya katakan amin.
Di Yohanes 15 ayat 16 dibilang apa? Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu sudah pasti. Prioritas kita berbuah lebat bukan apa yang menjadi permintaan doaku Tuhan jawab. Apa yang menjadi checklistku Tuhan jawab, bukan. Berbuah lebat itu artinya karakter Kristus bertambah-tambah dalam hidup kita. Itu loh buahnya. Jangan takut berubah. Berubahlah. Karena kenapa? Nantinya karakter Kristus yang ada di dalam dirimu menjadi berkat buat orang-orang yang datang kepadamu. Tapi coba kalau misalnya kamu waktu mau berubah, terus orang itu menertawakanmu, sok suci kamu, sok alim kamu. Terus kamu serang balik, kamu bilang, lu ketawain gua sekarang, entar ya kalau lu lagi butuh lu jangan cari gua. Nah, kalau lu serang balik dan lu menghakimi, lu terusan aja kayak gitu nanti lu masuk neraka gitu ya. Lah, kalau kamu serang balik, kalau kamu mau berubah menjadi lebih baik dan kamu menertawakan yang masih tidak baik, kamu menghakimi orang, ke depannya tidak ada buah dalam hidupmu. Karena kenapa? Kamu sudah menjadi batu sandungan. Kalau kita mau berubah, fokus, jangan takut berubah. Takut itu ada sikap yang ada sikap takut yang kedua lagi nih. Yang pertama karena takut sama kata orang, yang kedua takut nggak nyaman, ya. Takut apa kata orang, sama takut nggak nyaman. Saya mau tanya sama kalian, perubahan itu nyaman nggak? Hello Aogetin, hello yang ada di streaming. Perubahan itu nyaman nggak? Oh yang di balkon, perubahan itu nyaman nggak? Nggak kan? Perubahan itu nggak nyaman, tapi orang yang gak mau keluar dari zona nyaman itu orang yang akan terus menjadi kanak-kanak. Itu orang yang akan terus minum susu. Itu orang gak siap menjadi dewasa. Takut berubah karena gak mau zona nyamannya itu diganggu. Takut berubah karena kenapa? Ya udahlah, aku sudah terbiasa seperti ini. Gak mau keluar dari zona nyaman. Kita lihat apa yang Paulus bilang sama anak muridnya Timotius. Ya, yang masih anak muda. Dibilang apa nih? 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Sekali lagi ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan sama-sama bukan roh ketakutan. Tuhan gak kasih kita roh ketakutan ya. Tapi apa yang Tuhan kasih? Roh yang membangkitkan kekuatan, power, kasih, love, ketertiban, self-discipline. Takut apa kamu? God will give you power. God will give you love. God will give you, bahasa Indonesianya ketertiban. Tapi bagus banget ini. Di versi lainnya, self-discipline. You will have the power. Kekuatan itu waktu diterjemahkan itu bukan cuma sekedar strength loh. Tadi waktu saya tanya siapa yang mau berbuah lebat itu banyak yang angkat tangan ya. Tapi ini bagian yang lebih gak nyaman gitu lah ya. Saya tanya, siapa yang mau berubah? Siapa yang mau berubah? Amin. Terima apa yang Tuhan berikan kepadamu. Bukan cuman kekuatan, not just strength. Bagi kamu yang mau berubah, berbahagialah telinga yang mendengar. Karena Tuhan memberikan kamu itu power. Not just strength, you know. Power. And God will give you love. Jadi kamu gak perlu takut. Gak perlu takut sama orang. Because God give you love. Kamu pikir ya, aduh repotnya berubah nanti aku ini akan kehilangan teman atau gimana. No. God will give you love that is so contagious. Yang kamu itu akan mempengaruhi mereka. Saya percaya Army of God di tahun 2025 kalian akan menjadi dampak. Kalian akan menjadi pemenang jiwa. Kalian akan bukan hanya untuk sekolah. Tapi terlalu kecil bagimu untuk menjadi hanya hamba Tuhan. Tapi berkatmu sampai kepada bangsa-bangsa yang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, amin.
AOG ada di mana-mana harus jadi berkat. Jangan takut berubah. Ada power, ada love, dan tentunya self-discipline. Ya, ternyata ya self-discipline itu kita pikir, oh itu dengan kekuatanku. You are wrong. Tuhan berikan. Kita salah kalau kita pikir kita melakukan itu dengan kekuatan sendiri. Sampai self-discipline aja itu bukan kekuatan kita. Itu karunia Tuhan loh. Tuhan sudah kasih kita self-discipline. Mau gak kamu aktifkan? Mau gak kamu menyadari bahwa aku bisa disiplin. Aku punya self-discipline. Ada. Jadi bukan dengan kekuatanmu, tapi Tuhan sudah kasih. Katakan amin. Ya, yang kedua halangannya. Nah, ini menarik nih. Kalau yang pertama tadi itu adalah takut akan perubahan, ya. Oh, ya ini yang kedua. Masih berada dalam lingkaran kegelapan, ya. Gimana mau berubah? Ya, gimana mau berubah? Kalau masa lalumu di dalam kekelaman dan kamu terus memilih untuk ada di dalam kekelaman itu, ya. Kekelaman pergaulan yang toksik. Kekelaman, kegelapan orang-orang yang selalu membawa kamu masuk ke dalam pencobaan. Kamu tetap ada di dalam lingkaran itu. Gimana di dalam hidup orang yang mau berbuah? Yohanes 15 ayat 4 bilang begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau mau tinggal di dalam Tuhan gak bisa separoh-separoh. Kalau mau tinggal di dalam Tuhan gak bisa abu-abu anak muda. Kalau kamu tinggal sama Tuhan, kamu tahu area-area yang tidak berbuah. Tidak berbuah itu apa? Tidak di dalam Tuhan. Udah gitu aja. Ayo, ada kebiasaan apa yang tidak di dalam Tuhan? Tahu nggak menghargai waktu itu juga tidak di dalam Tuhan loh. Karena Tuhan bilang apa? Hitunglah hari-harimu dengan bijaksana karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang buang-buang waktu itu bukanlah kehendak Tuhan. Bukan cuma 10 perintah Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Bukan cuma itu loh. Tapi kalau kamu buang-buang waktu, kamu terus screen time 1 hari 12 jam, ya, di luar daripada mengerjakan project, tapi untuk kesenanganmu sendiri, itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan yang Tuhan inginkan dalam hidupmu dan itu adalah ranting-ranting yang tidak berbuah. Apakah kamu masih mau mempertahankannya dalam hidupmu? Ranting-ranting itu membuat kamu kering. Kadang dalam kehidupan kita, bisa jadi ya, orang itu kalau jempolnya atau sininya sakit, itu sakitnya itu bukan di sini, tapi sakitnya itu di sini. Sehingga konsletnya itu sampai ke sini. Nah, begitu juga dengan orang yang moody, mood swing, gampang marah, ya. Kamu jangan salahin, oh dari sononya. Oh karena aku belajar dari sana, karena aku melihat contoh dan aku gak punya figur yang baik. Gak usah banyak alasan, karena kenapa? Selalu penyebabnya itu konsletnya itu ada. Kalau sakitnya di sini, kemungkinan di sininya kamu uring-uringan, kamu cepat marah, kamu gak sabaran karena kamu kurang tidur. As simple as that. Karena kamu screen time terlalu banyak dan kamu hidup di lalalen dan kamu halu, kamu pengen punya kehidupan orang lain sehingga kamu tidak mensyukuri kehidupanmu sendiri. Kamu marah-marah sama keadaanmu. Kamu marah-marah dan gak pernah cukup dengan apa yang ada di depanmu. Kamu selalu berharap seandainya aku seperti dia, seandainya aku seperti dia. Itu semua ranting-ranting yang kamu perlu potong. Cut. Jangan diterusin lagi di tahun 2025. Amin. Lingkaran kegelapan yang bukan kehendak Tuhan, yang bukan dari Tuhan, yang bukan di dalam Tuhan. Cut. Supaya kamu bisa tinggal di dalam Tuhan, gak separoh-separoh. Maka hidupmu pasti akan berbuah. Yang ketiga, halangannya apa? Nah ini yang menariknya. Orang-orang suka bilang begini, masih ada besok.
ya. Ini terakhir. Diet. What is diet? Ya. Besok. Ya. Ini terakhir. Aduh, olahraga. Ya sudah, nanti bulan depan. Selalu ada alasan menunda-nunda. Perubahan itu gak terjadi-jadi, men. Gak berubah-berubah. Kenapa gak berubah-berubah? Ya ini. Ayo yang punya pikiran begini. Mentas ya dari pikiran ini. Selesai. Hapus ini di kamus kehidupanmu. Coret-coret, sobek-sobek, buang ke tong sampah. Gak ada yang namanya masih ada besok. Ini terakhir. Catat di dalam catatanmu, gak mau lagi hidup seperti ini. Ya, orang yang seperti ini orang gak tekun. Ya, orang yang gak tekun adalah orang yang kekanak-kanakan, gak bisa dewasa. Oh, dewasa itu gak berbicara tentang usia aja loh. Kalian tahu gak? Orang yang usia 40, 50 bisa saja kekanak-kanakan. Dan itu tambah lucu. Kalau kamu gak mulai dari sekarang sejak muda, nanti kamu udah berjenggot, kamu kelihatan maco, tapi dalammu kekanak-kanakan. Dalammu Hello Kitty. Men kelihatan maco, tapi aduh dalamnya nyes gitu ya. Lemah. Ini cowok lemah, cewek lemah. Gara-gara kenapa? Gara-gara ini selalu menunda-nunda, ya. Bukan cuma menunda-nunda, enggak tekun. Enggak tekun, enggak mau memulai. Mau olahraga, nunda-nunda, bilangnya apa? Ntar deh kalau gue sudah punya jersey ini baru gue ikut basket. Oh mau olahraga, ntar lah gue gak punya legging yang bagus, gue gak punya biker pants. Ntar kalau udah punya gue pasti ikut gitu loh. Nanti udah punya satu, aduh abis cuci gak ada gantinya. Masa olahraga kayak gini malu dong gitu ya. Tunggu punya dua baru mulai. Ada gak yang kayak begitu? Ada. Kamu gak akan berubah kalau kamu gak memulai sekarang. Karena kamu selalu menunggu waktu yang ideal. Ya, kamu selalu termotivasi oleh faktor-faktor luar. Itu gak akan bertahan lama. Itulah yang menyebabkan orang kalau berubah itu kumat-kumat. Karena kenapa? Perubahannya itu gak dari dalam. Perubahannya itu gak dari dalam dirinya sendiri. Aku bakal akan olahraga. Kalau emang gue harus pakai piyama olahraga, gue harus pakai piyama jogging. I have to do it, then I have to do it. What needs to be done, then needs to be done. You learn something? Yes. Jangan menunda-nunda. Jangan menunggu waktu yang ideal. Nanti deh bulan depan. Ya, karena sekarang ini aku masih punya ini, nanti aku ketemu teman gimana gitu. Ya udah deh, aku set deh nanti deh ini aku berubahnya. Kalau kamu sudah sadar, this point I need to change right now. Jangan tunggu waktu yang ideal. Katakan sama-sama right now. Amin. Amin. Kita lihat ya. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 dicatat. Sejauh ini sudah 4 ayat. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, orang yang tekun melakukannya, orangnya itu akan menjadi matang, menjadi dewasa. Dan Tuhan tuh bilang loh, kalau kamu mau memulainya dan melakukannya, jangan idealis, ya. Jangan idealis. Kamu mulai, kamu bilang kamu mau belajar gitar. Atau kamu mau belajar piano. Coba kalau ngelihat jarinya orang ya, menari-nari di atas tuts piano ya. Kamu akan berpikir, gampang sekali. Aku mengkontrol benda mati itu. Tinggal aku jadi deh gitu ya. Tiba-tiba kamu duduk di depan piano yang bunyi cuman titik teng 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 titik teng 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 titik teng 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 teng. But I want more than that. Terus diajarin main pelan-pelan. Aduh, ini lagu gak muncul-muncul. Terus kenapa? Ya sudahlah, ditinggal. Because you know what? Kamu pengen cepet-cepet
ada hasil ya. Kamu pengen cepet-cepet menikmati resultnya. Aku mau berubah tapi aduh ya sudahlah gak usah lah. Susah banget sih olahraga gitu loh. Aduh aku mau hidup sehat. Susah banget sih. Kalau hidup sehat itu pilih makanannya harus hati-hati. Aduh lebih gampang itu ya. Yang penting kenyang lah. Ya ada perdebatan. Lebih baik makan apalah perdebatannya ya. Makan banyak atau makan sehat atau whatsoever. Dan kamu bilang aku mau berubah mulai hari ini aku gak mau jajan sembarangan. Aku mau hidup sehat. Tapi hidup sehat itu kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan. Susah banget lah. Kamu pengen result tapi kamu gak mau tekun. Nah itu loh. Kamu gak mau tekun. Orang yang tidak mau tekun tidak akan ada hasil yang sempurna. Tuhan bilang bisa. Akan sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ayo mata kita tertuju kepada sana. Ayo pasang kacamata kuda. Fokus. Kalau mau berubah mulai sekarang dan terus tekun. Katakan yes. Amin. Nah, kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi itu adalah halangannya, ya. Sekarang kalian ingat dan catat baik-baik. Buat kita yang mau berubah, semua orang. Saya rasa 100% ya, ini bukan cuma untuk beberapa orang, tapi semua orang. Semua orang yang mendengarkan ini pasti ada sesuatu yang engkau ingin ubah dalam hidupmu. Yang pertama-tama kalau kita mau berubah ya, takutlah akan Tuhan. Maka dia akan memberimu kemampuan untuk melakukan yang benar. Ya. Ini artinya apa? Jangan takut sama manusia. Kalau kamu mau berubah, kamu takutnya sama Tuhan. Yes? Sip? Deal? Takut sama Tuhan. Karena kekuatan datang dari Tuhan lebih baik daripada support dari teman yang cuma bersifat sementara. Motivasi yang cuma hanya mendatangkan kekecewaan. Tuhan itu gak akan mendatangkan kekecewaan. Maka janganlah engkau salah menaruh pengharapanmu. Jangan taruh pengharapanmu kepada teman. Orang yang salah menaruh pengharapan kepada teman. Olahraga itu mau sama teman. Ke gereja mau sama teman-teman yang gak datang ke gereja. Dia juga gak ke gereja. Lah ya itu. Di mana engkau taruh pengharapanmu, itu yang akan menentukan kamu sampai garis finish apa enggak. Kamu mengakhirinya dengan baik apa enggak, itu sangat menentukan loh. Ayo di mana kamu taruh harapanmu dalam menggenapi resolusi tahun ini. Kamu taruh harapanmu sama temanmu, sama manusia, lebih takut sama manusia atau takut sama Tuhan. We can do all things to Christ who strengthen us. Yes, we can do all things through Christ who strengthen us. You can do all things. Bilang sama kanan kirinya, bisa. Itu ada di Filipi. Waktu tadi kalian nyanyi, yes we believe, we can do all things. Itu ada di Filipi. Catat, ini ayat-ayat yang sering terpampang di mana-mana. Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthen me. Siapa yang mau berubah, taruh harapanmu di dalam Tuhan. Maka dia akan memberimu kekuatan. Takutlah akan Tuhan. Jangan takut sama manusia. Ayo kalau mau berubah, berubahlah yang radikal. Kalau mau yang berubah, berubahlah 180. Jangan, berubah kan pelan-pelan. Berubah itu kan gak bisa langsung. Gitu ya, bener harus tekun. Tapi jangan diaminin kalau berubahnya itu pelan-pelan. Kalau mau meninggalkan dan cut off toksik-toksik, pergaulan yang tidak menguntungkan. Pergaulan yang mengajakmu nge-vape terus. Pergaulan yang mencobai kamu terus. Saya gak akan bosan-bosannya mengingatkan ya saudara-saudara. Tinggalkan vape ya. Bodoh sekali kalau kalian vape. Dan tinggalkannya itu jangan pelan-pelan. Karena kenapa? Secara edukasi kesehatan, vape itu berujung membuat kamu itu menderita kanker. Karena vape itu lebih jahat daripada rokok. Di dalamnya ada zat-zat metal yang akan merusak kesehatanmu dengan fatal. Kamu jangan lucu dan pikir itu cuma strawberry, grape gitu ya. Kamu jangan berpikir, itu hanya selingan dengan flavor. Kalian tahu, ujung-ujungnya orang yang vape itu gak akan merasa cukup. Dan itu adalah jebakan untuk
bisa konsumsi yang lebih jauh lagi dan ujung-ujungnya adalah drugs. Karena memang tujuannya dibuat untuk itu. Kalau kalian adalah anak muda yang mengedukasi diri untuk masa depan yang penuh harapan, jangan rusak dengan hal-hal yang tidak berguna, tinggalkan. Nah, ini satu perubahan yang drastis. Ini satu perubahan yang enggak bisa pelan-pelan. Buang dan tinggalkan. Buat orang yang ngerokok berpuluh-puluh tahun, itu bisa berubah loh. Dalam satu kemauan dan satu niat, aku tinggalkan, buang. Enggak ada, saya tahu ada orang yang meninggalkan rokok tanpa harus ada substitusi mentol-mentol. Katanya kalau mau meninggalkan rokok itu harus konsumsi mentol. Supaya bisa menggantikan. No, itu mitos. Orang kalau mau meninggalkan itu bisa langsung radikal 180 derajat. Karena kenapa? Tubuhku adalah bait Allah. Aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Yang berkenan kepada Allah. Aku tidak mau merusaknya. Dengan hal-hal yang jelas-jelas aku tahu. Itu akan merugikan bait Allah tubuh ini. Aku tinggalkan. Jika engkau takut akan Allah, Tuhan akan memberikanmu kekuatan. Yang mau katakan amin. Sebelum kamu pulang, baiklah kamu mengambil keputusan. Karena secara sangat spesifik Tuhan berbicara kepada orang yang nge-vape. Tinggalkan. Tinggalkan. Ini bukan cuma masalah, oh kalau aku gak tinggalkan aku masuk neraka. Bukan. Neraka itu, apa ya, gimana saya membahasakannya ya. Kalau orang percaya kepada Tuhan, surga itu bukan nanti ya. Surga itu bukan nanti, tapi kita mencicipi surga di bumi. Di dalam hidup kita. Kita mencicipi surga di keluarga kita. Kita mencicipi surga di dalam pekerjaan, di dalam studi. Allah beserta kita. Demikian juga sebaliknya. Jangan berpikir neraka itu nanti. Saya bukan menakut-nakuti. Karena kenapa? Allah tidak memberikan roh ketakutan. Tapi roh yang mendatangkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi kalian harus tahu kebenaran ini ya. Neraka yang datang di dalam kehidupan kita yang nyata itu apa? Sakit, penyakit. Kenapa kamu mau merusak masa depanmu yang belum dimulai? Karirmu yang belum dimulai? Rumah tangga kamu yang belum dibangun? Yang adalah idenya Tuhan masuk di dalam pernikahan yang bahagia. Punya cucu turun-temurun yang memenuhi bumi. Ngapain? Kamu merusak kandunganmu. Merusak spermamu. Dengan apa yang membahayakan semuanya itu. Masa depanmu belum dimulai. Kenapa kamu sudah mau merusaknya? Kenapa kamu sudah mengundang neraka masuk ke dalam hidupmu? Padahal Tuhan menjanjikan surga. Anak muda engkau paham? Paham? Tinggalkan itu ya. Takutlah akan Tuhan. Dia memberikanmu kekuatan. Detik ini juga kalau hatimu punya niat meninggalkan itu. Maka iya dan amin. Engkau tidak akan kembali kepada itu selama-lamanya. Yes? Yes? Yang kedua, kalau kita mau berubah, hilangkan kebiasaan buruk yang menghalangi proses perubahan. Ya? Kita hilangkan, kita potong carangnya. Ya? Yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang tidak di dalam Tuhan. Kita potong semua carangnya. Supaya hari-hari ke depanmu punya buah-buah. Punya hasil dan prestasi baru di tahun 2025. Bisa Tuhan tambahkan kepercayaan di tahun 2025. Hilangkan semua halangan itu. Dan yang ketiga, perubahan yang sejati adalah perubahan yang konsisten. Bagi yang mau berubah, katakan sama-sama konsisten. Amin. Perubahan yang sejati bukan perubahan yang euforia. Perubahan sejati bukan perubahan yang emosional. Tapi perubahan yang sejati adalah yang konsisten, berkelanjutan, dan menghasilkan transformasi dalam hidup kita. Kalau perubahan itu konsisten, transformasi itu juga berkelanjutan. Transformasi itu gak terjadi dalam satu malam. Tapi transformasi itu terjadi bertahap. Filipi 1 ayat 6. Ini ayat yang terakhir ya. Ini ayat yang terakhir. Filipi 1 ayat 6. Aku yakin akan hal ini, yaitu Dia
yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Wow. Kalau kamu mau berubah. Dan kalau kamu sudah punya niat dan di hadapan Tuhan sebelum kamu pulang hari ini. Maka apa yang dimulai hari ini, pekerjaan baik di antara kita. Maka Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Sampai pada hari Kristus Yesus. Konsisten. Kita akan sama-sama terus berubah. Sehingga karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Yang mau berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita lihat semuanya ketiga-tiganya ya. Boleh tampilkan ketiga-tiganya. Takut akan Tuhan, maka akan memberimu kemampuan untuk melakukan yang benar. Silakan difoto. Hilangkan kebiasaan buruk yang menghalangi proses perubahan. Perubahan yang sejati adalah perubahan yang konsisten. Ya, yang sudah foto, bukan foto saya, maksudnya foto poinnya. Saya undangnya semuanya sama-sama bangkit berdiri ya. Boleh saya kasih satu tipsnya lagi? Kalau kita mau fokus berubah, jangan count the score ya. Ya, jangan count the score. Jangan misalnya, oh aku sudah melakukan perubahan itu dan kamu tahu kamu sudah berusaha gitu ya. Tiba-tiba di keluarga mengingatkan kamu gitu loh. Mengingatkan kamu misalnya apa ya? Apapun yang saya katakan tidak ada unsur kesengajaan, oke? Misalnya ada orang tuh yang suka telat gitu loh. Terus kamu sudah berusaha untuk nggak telat gitu loh. Tiba-tiba di rumah mama ingetin lagi. Kamu jadi contoh loh ya, jangan suka telat. Loh mama itu nggak tahu aku sudah berubah. Guys jangan ya dek ya. Oke, jangan ya. Kalau berubah jangan dipamer. Kalau berubah jangan counting the score. Loh saya sudah loh, kenapa sih saya terus ditegur di area ini? Mama gak inget. Minggu lalu saya yang early, adik yang telat. Kenapa saya terus yang dimarahin? Saya sudah berusaha. Kemudian ngambek lah. Dan kemudian sudahlah. Saya udah berubah pun gak ada yang tahu. Lebih baik aku gak usah berubah. Hayo. Loh kamu berubah untuk orang lain atau kamu berubah untuk dirimu sendiri? Kalau kamu berubah untuk dirimu sendiri, don't count the score. Terus melihat ke depan karena kenapa? Apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Yes, persiapkan dirimu AOG yang ada di mana-mana. Ya, persiapkan dirimu, buang ranting yang tidak berbuah dan pangkas bersihkan. Bahkan ranting yang berbuah juga perlu dibersihkan loh. Supaya apa? Bersama-sama secara korporat. Berbahagialah telinga yang mendengar. Kalian menerima firman ini dan tunduk di bawah otoritas firman ini. Anak AOG. Yang ada di mana-mana. Di luar Surabaya sekalipun. Anak-anak Tuhan masuk di dalam pemakaian dan pengurapan yang baru. Buahmu akan tetap, karakter Kristus akan di dalammu. Dan ada satu buah lagi yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau akan membawa orang banyak datang kepada Tuhan. Anda mau? Berikan tepuk tangan buat Tuhan.